Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tahun 2005 ya, nomor 3 tahun 2005. Ya, di mana di sini yang pertama ada bab 1 mengenai ketentuan umum. Ya, pasal 1 di sini dalam undang-undang yang dimaksud dengan satu keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Nomor 2, keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman. Kemudian nomor 3 di sini membahas mengenai sistem keolahragaan nasional, di mana sistem keolahragaan ini adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Yang keempat, di sini olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Ya, kita lanjut dengan nomor 5 yaitu pelaku olahraga. Nah, pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Nomor 6, pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Nomor 7, ya, olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Ya, kemudian 8, pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Ya, 10, masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan. Nomor 11, olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Ya, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Nomor 13, olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai atau melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 14, olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan dan atau kegemaran berolahraga. 15, olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Nomor 16, olahraga penyerang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan atau mental seseorang. Nomor 17, prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga. 18, industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk, barang, dan atau jasa. Ya, 19, penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan atau non-material. 20, prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan. Doping
adalah penggunaan zat dan atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang atau jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Ya, setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang atau kelompok masyarakat atau badan hukum. Ya. 27 standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Nah, ini 28 standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. 29. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 30. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan. Pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan. Oke, sekarang kita maksud dalam bab 2, di mana di sini tentang dasar, fungsi, dan tujuan. Pasal 2, ya, keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dasar keolahragaan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Pasal yang ketiga ini berkaitan dengan fungsi. Ya, fungsinya keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keempat, nah di sini tujuan dari keolahragaan. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Selanjutnya, di sini bab 3 ya, mengenai prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Ya, pasal 5, keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip A. Demokratis, tidak diskriminatif, dan menunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. B. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab. C. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika. D. Pembudayaan dan keterbukaan. E. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat. F. Pemberdayaan peran serta masyarakat. G. Keselamatan dan keamanan. H. Keutuhan jasmani dan rohani. Oke, bab 4. Nah, ini mengenai hak dan kewajiban. Bagian ke-1, hak dan kewajiban warga negara, pasal 6. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk A. Melakukan kegiatan olahraga, memperoleh pelayanan dan dalam kegiatan olahraga. C. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya. D. Memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan. E. Menjadi pelaku olahraga. Dan F. Mengembangkan industri olahraga. Pasal 7. Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus. Pasal 8. Ya, setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.
Bagian kedua, hak dan kewajiban orang tua. Ya, di sini pasal 9 ayat 1, orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi, serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya. 2. Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga. Bagian ketiga, ya, hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 10, masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan. 2. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan. Bagian keempat, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 11. Ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Bab 5. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah. Pasal 12. Ayat 1. Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi bidang keolahragaan secara nasional. 12. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah. Pasal 13. Ya. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Nomor 2. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Pasal 14. Ya. Pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh menteri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2, pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 15. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Pasal 16. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 sampai dengan pasal 15 diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 6, ya, mengenai ruang lingkup olahraga. Pasal 17. Ruang lingkup olahraga meliputi A. Olahraga pendidikan, B. Olahraga rekreasi, dan C. Olahraga prestasi. Ya, pasal 18 di sini mengenai olahraga pendidikan, ya. Ayat 1, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Ayat 2, olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. Ayat 3, olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. Ayat 4, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. 5, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non-formal dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. 6. Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dibimbing oleh guru atau dosen olahraga yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. 7. Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. 8. Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat. Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional. Pasal 19 ini mengenai olahraga rekreasi, ya. Ayat 1. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali
kesehatan, dan kebugaran. Ayat 2, olahraga rekreasi dapat dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga perkumpulan, dan atau organisasi olahraga. 3. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan A. Memperoleh kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. B. Membangun hubungan sosial dan atau C. Melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. 4. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. 5. Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kewajiban dan kesehatan wajib A. Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga. B. Menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga. 6. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga. Oke, ya kita masuk dalam pasal 20 ini berkaitan dengan olahraga prestasi. Ya, ayat 1, olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 2. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. 3. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 4. Pemerintah daerah dan atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. 5. Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dan atau masyarakat dapat mengembangkan A. Perkumpulan olahraga, B. Pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, C. Pembinaan olahraga prestasi, pendidikan, dan pelatihan tenaga keolahragaan, E. Prasarana dan sarana olahraga prestasi, F. Sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, G. Sistem informasi keolahragaan, dan H. Melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. Ya, ayat 6. Ya, untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi. Nah, sekarang masuk dalam bab 7, di sini mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga. Nah, ini bagian ke-1 umum. Ya, ini pasal 21. Ya. Ini mengenai ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Ya, pada ayat 2-nya, pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan. Nomor 3, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. 4. Ya, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat. Nah, ini pasal 22. Nah, pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan penataran pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan pemasyarakatan, perintisan, penelitian uji coba kompetisi, bantuan pemudahan, perizinan, dan pengawasan. Ya. Pasal 23.
Ya, ayat 1, masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan atau pemerintah daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri. Ya, ayat 2, pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat. Nah, nomor 3, masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat membentuk organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ya, pasal 24, lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga baik bagi karyawannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan serta kualitas dalam produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, bagian kedua ini pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada pasal 25. Oke. Nah, pasal 25 ayat 1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional. Ayat 2. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai. Nomor 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Nomor 4. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nomor 5, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ayat 6, untuk menumbuh kembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan, dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan. Ya, ayat 7, unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 6, disertai pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan atau instansi pemerintah. Ayat 8, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran. Ya, ini bagian ketiga tentang bab pembinaan dan pengembangan. Dan bagian ketiga mengenai olahraga rekreasi pasal 26. Ya. Ada 5 ayat. Ya, ayat 1, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memasalkan olahraga sebagai upaya untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi. 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat. 4. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan masyal. 5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuh kembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Ya, bagian keempat,
Di sini mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Ya, pasal 27. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. 2. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Ayat 4, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Nomor 5, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi. Oke, mungkin itu untuk pembahasan dari pasal 1 sampai dengan pasal 27 ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan selanjutnya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.